Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat pintar, anak-anak Bapak, apa kabarnya hari ini? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, anak-anak Bapak semua, mari sebelum kita belajar materi, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan doa kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Setelah kita berdoa, kan Bapak absen dulu, yaitu absennya diisi melalui Google Form dan Google Classroom, yang dimana kalian telah memasuki Google Classroom, maka di sana ada absen, jadi tolong di absen dulu. Terus akun Google-nya sekali lagi mohon diganti dengan nama yang sebenarnya, agar memudahkan semua guru mata pelajaran memberikan nilai. Sobat pintar, anak-anak Bapak kelas 7, materi yang lalu telah kita pelajari yaitu tentang istiqomah. Sekarang kita akan mempelajari tentang amanah. Di season kedua ini adalah amanah, yang pertama adalah istiqomah. Kita lihat apa itu amanah. Amanah itu adalah komitmen, integrity, responsible, dan lain sebagainya. Lihat, definisi amanah adalah yaitu pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang lain yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, seperti zakat, sholat, puasa, berbuat baik ke sesama manusia, dan yang lain sebagainya. Hal-hal yang baik yang telah Allah titipkan kepada kita, itu adalah amanah. Amanah juga berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasa disebut orang yang bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, ketika orang tidak menjaga amanahnya, berarti orang itu tidak bertanggung jawab. Ini kalian dapat melihat, ini sebuah poster tentang amanah, yaitu. Lanjut, terus kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa-nya, kita baca bersama-sama. Yang belum bisa baca, dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kamu, an tu'addul amanati ila ahliha. Kata Allah, menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Artinya, amanah ini dengan kita dilahirkan di alam dunia ini, berarti Allah menitipkan alam dunia ini buat kita. Nantinya kita akan diminta pertanggungjawaban ketika di akhir. Dilanjutkan dengan surah Al-Anfal ayat 27, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah takhunullah wa rasulah. Kata Allah, janganlah takhunu, mengkhianati Allah, siapa Allah, wa rasul, dan rasul. Artinya kata Allah, setelah amanah yang Allah titipkan, setelah rasul titipkan amanah, jangan coba-coba kita mengkhianatinya. Dan Allah lanjut, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa takhunu, kata Allah, janganlah kamu mengkhianati amanatikum, amanah-amanah kamu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui itu. Artinya apa? Allah ketika menitipkan kita dengan hal-hal yang baik, yang pertama yaitu Allah menyuruh kita sholat. Sholat ini adalah amanah, dan sholat harus kita jalankan ketika kita sudah cukup syarat dan rukunnya. Zakat juga harus kita tunaikan ketika sudah cukup rukun syaratnya. Begitu juga ibadah puasa
Ketika sudah cukup syaratnya, rukunnya, kita harus tunaikan. Karena ini semua adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Itu adalah amanah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 juga Allah katakan banyak sekali amanah. Amanah itu adalah trust, dipercaya orang lain. Oke, ini ada perumpamaan. Kaki kura-kura keinjak kakiku, lalu kena kaki kuda kuning. Orang yang semakin tahu, pasti dia semakin tidak tahu. Artinya apa? Yang amanah itu bermacam-macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ingat dong yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takhunullah, janganlah takhunu, kamu mengkhianati Allah. Siapa Allah? Wa rasul. Maksudnya amanah yang Allah titipkan, yang Rasul titipkan, janganlah kita mengkhianati. Wa takhunu amanatikum, dan amanah-amanah yang kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah kami titipkan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Itu adalah surah Al-Anfal surat 8 ayat 27. Apa amanah-amanah kita terhadap Allah? Seperti tadi, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berkurban, dan lain-lainnya. Yang kedua, amanah terhadap manusia, artinya amanah sesama manusia. Kata Allah tadi, tahu kan? Di dalam suratnya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kata Allah apa? Ini dalam surah An-Nisa, masih ada panjang ayat ini. Diambil pendeknya aja. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum. Kata Allah, menyuruhkan kamu. Apa menyuruhkan? An tu'addu, untuk menyampaikan amanati, untuk menyampaikan tu'addul amanati, untuk menyampaikan amanah ila ahliha, kepada orang yang berhak menerimanya. Misal kita nitipkan pesan, nitipkan uang ke penitipan uang. Nah, ini adalah mereka memang sudah biasa di tempat penitipan uang, kita titipkan uang untuk disampaikan kepada orang lain. Misalnya kita anaknya ingin menitipkan uang kepada orang tua kita melalui tempat penitipan, maka tempat penitipan itu harus menyampaikan amanah kita. Dijadikan pemimpin misalnya, kita harus menjadi pemimpin yang baik, yang seperti apa. Ini ada posternya, kalian bisa lihat. Ya kan? Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan engkau seorang khalifah di muka bumi ini. Karena kita semua di sini adalah khalifah, pemimpin. Kata Rasulullah dalam hadisnya, Anibni Umar radhiyallahu an-nabiyyi qala kulukum ra'iu wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Ini kata Rasul, ini dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Kulukum, setiap kalian. Ra'in, kulukum. Ra'in itu memimpin. Ya kan? Wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nas. Karena kalian adalah seorang pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kita. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Misalnya kita ketua kelas, di dalam kelas itu, maka nanti kita akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinan kita terhadap ketua kelas. Sebagai ketua kelas, bagaimana kita terhadap teman-teman kita satu kelas, bagaimana terhadap guru, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi lanjut. Amanah yang terakhir yaitu amanah terhadap diri sendiri. Yaitu amanah yang diamanatkan Allah Subhanahu kepada diri kita dan orang lain percaya kepada kita, itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita, yang diberikan orang lain kepada kita, maka kita harus pun menjaganya. Kata Allah, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim
ra'un, yaitu sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya kepada orang lain maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah itu ada ketika kita dipercaya atau dititipkan kepercayaan. Yang pertama dititipkan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk kita jaga seperti sholat, puasa, zakat, terus amanah yang dititipkan orang lain, karib, kerabat, sahabat, yaitu apapun bentuknya. Kita tidak boleh menambah ataupun menguranginya. Nah, itulah amanah. Apa adanya itulah yang kita sampaikan walaupun pahit. Yang ketiga, amanah terhadap diri kita sendiri. Apa amanah terhadap diri kita sendiri? Yaitu amanah-amanah yang dititipkan Allah, amanah-amanah yang dititipkan kepada Rasul, amanah yang dititipkan orang kepada kita, dan itu kita jalani. Dan kita jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Janji kita, karena kita tadi ingat, kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai khalifah, pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka kita jaga amanah yang diberikan orang lain, yang diberikan Allah Subhanahu kepada kita. Baik, sobat pintar dimanapun kalian berada. Jadi, yaitu pada hikmahnya, amanah itu ada 3 kita ambil di sini. Yang pertama yaitu dipercaya orang lain. Ketika orang amanah pasti orang lain percaya. Dimanapun kita berada tempatnya, tidak hanya di sini maupun di mana kita berada. Kalau kita menjaga amanah, insya Allah dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapat simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Ya, kenapa mendapat simpati? Karena kita benar-benar apa yang disampaikan itulah yang kita sampaikan, tidak kita tambah, tidak kita kurangin. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kehidupan kita ini sesungguhnya adalah untuk dinilai orang lain. Orang lain mau menilai kita buruk, mau menilai kita baik, itu silakan. Tapi kita lebih baik jangan memberikan penilaian jelek terhadap orang lain. Berikanlah penilaian kita yang baik-baik kepada orang lain. Karena itulah akan memudahkan kita. Akan mendapatkan simpati siapapun. Karena apa yang kita sampaikan adalah amanah. Apa yang kita sampaikan adalah benar. Jujur adanya. Yang pertama sudah kita pelajari tentang jujur, sekarang amanah. Dan terakhir nanti kita belajar tentang istiqomah. Oke? Sahabat pintar dimanapun kalian berada yang saat ini, kita walaupun kita lagi melaksanakan PJJ ini, tapi terus tetap ingat ya, tetap santuy, jaga kesehatan, tetap semangat, jangan malas-malasan, absen diisi, tugas dikerjakan. Adapun tugas hari ini untuk sobat pintar dimanapun berada adalah membuat poster tentang amanah. Tadi sudah tahu kan poster tentang amanah? Contohnya. Nah, kita lihat nih. Bapak kasih contoh lagi. Ingat ya. Nah, ini adalah poster tentang amanah. Ya. Ini berupa poster nih. Ini poster tentang amanah. Coba nih dilihat, diperhatikan baik-baik. Ini ada contoh poster. Jadi kalian boleh membuatnya, menggambar sendiri, boleh mencari gambar dari Google, terus kalian kasih tulisan, kalian kasih apa, pokoknya kreatif kalian sendiri. Terus hasilnya difoto, dikirimkan di Google Classroom ini. Ingat, tugasnya hanya membuat 1 buah poster tentang amanah. Dan contoh posternya saat ini berada di depan kalian. Kalian bisa lihat, tapi jangan ikutin yang ini, karena ini sudah menjadi contoh. Cari yang lain, mau gambar sendiri, mau buat sendiri, terserah. Mau diwarnain, tidak diwarnain, boleh. Hasilnya difoto, dikirim di Google Classroom. Bapak tunggu. Semoga kita sukses selalu dalam ringan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setelah kita selesai, kita mengucapkan hamdalah. Sebelum kita mulai, kita mengucapkan bismillah. Itu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sobat pintar dimanapun kalian berada, ingat, minggu depan bertemu lagi dengan Bapak di channel yang ini. Ya, kita belajar bersama-sama. Kalau kalian belum jelas, nanti di Google Classroom ini di bawahnya kan ada kolom komentar. Silakan bertanya yang belum jelas di kolom komentar itu. Insya Allah
Bapak akan menjawab dan menjelaskan apa yang belum jelas. Demikian, semoga kita sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.